Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman Rabbi zidna ilman Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia, para haji dan haja yang berkesempatan hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sri Bandung beserta segenap jajaran perangkat desa yang berkesempatan hadir. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Ketua Masjid Darul Rahman beserta segenap para pengurusnya dan panitia PHBI peringatan hari-hari besar Islam Masjid Darul Rahman yang sudah mempersiapkan, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Maulidur Rasul pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua apa yang dikeluarkan, baik tenaga, akal, pikiran, dana dan semuanya akan Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Hadir bersama kita sahabat kami Kakanda Usman dari Tanjung Batu, Masjid Walimah. Beliau ini kalau saya ceramah di daerah sini, biasanya beliau yang undang saya, sekaligus menjamu kami. Di awal tausiah kemarin Maulid pembukaan saya di Tanjung Batu, di masjid apa itu Pak? Masjid apa namanya? Pakai motor kami, biker maghriban. Jadi saya kemarin pembukaan awal, cara pembukaan masih semangat. Hari inilah 25 hari aku ini ceramah tiap hari. Waktu pembukaan dulu masih semangat Bu, pakai motor kami 40 lah kurang lebih dari Palembang ke Tanjung Batu. Hari ini saya pakai mobil karena tidak kuat. Karena besok lusa saya harus ke Tebing Tinggi, lusanya ke Muara Enim, lusanya ke Oku Selatan. Kalau nak pakai motor kalau teler kayaknya. Maulid masih 15 hari lagi sampai pertengahan bulan November saya ngisi Maulid dari tanggal 1 Oktober. Kurang lebih 60 hari. Kalau kemarin awal pembukaan pakai motor kami melawan. Sekarang tidak melawan lagi. Naik mobil saya ke sini. Doakan saya dan kawan-kawan semuanya, kawan-kawan Kemal disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir di sini atas undangan Kakanda Salahuddin. Beliau termasuk sahabat atau teman adik saya di salah satu proyek atau perusahaan. Beliau sudah beberapa kali ke rumah saya. Kemarin saya sempat juga ceramah di sini waktu nikahan anaknya Ibu Nurjati. Anak beliau Ayu itu dulu tinggal di rumah saya, tinggal di rumah orang tua saya. Waktu beliau menikah, saya ceramah waktu itu. Kak Salahuddin minta saya hari ini ngisi lagi di Sri Bandung. Anak ada ganti lagi jadwal yang kosong sebenarnya. Seluruh jadwal anak berisi. Anak ngosong ke jadwal cuma hari Senin. Kenapa anak ngosong ke jadwal hari Senin? Karena hari Senin ini anak ngajar Pak. Anak ngajar dari jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi ngajarnya pakai Zoom. Keluarga besar dari Bapak Haji Ishak Meki dengan Bapak Haji Alimuddin Pempek Paraden. Kalau kamu pernah ke Palembang makan pempek Paraden, saya
Sampai Pak Raden itu besanan dengan Pak Ishak Meki. Saya ngajar keluarga itu sudah lama. Saya ngajar itu sudah 5 tahun Pak. Corona ini ngajarnya pakai Zoom. Makanya tadi saya sudah sampai di sana. Zoom dulu saya tadi sampai 9 kurang 10 tadi baru bisa turun. Alhamdulillah. Jadi kalau saya tidak ada waktu, saya tawarkan kepada Kak Salahuddin, saya ada cuma hari Senin. Tapi syaratnya aku ceramah jam 9. Aku ngomong dengan Kak Salahuddin, aku bisa tapi ceramahnya jam 9. Kata beliau laju. Pikir hati aku tak galak kan lah malam jam 9. Rupanya lebih parah, setengah 10 aku baru mulai ceramah. Aku jam 9, rupanya setengah 10, lebih dahulu lagi ya. Boleh lah di Wong Sri Bandung ini, tambah dahulu tambah rame. Masih semangat Bu kira-kira? Pak semangat tak kira-kira? Udah semangat berhenti gitu dengan bayar ceramah. Tadi ketua panitia sudah nyampe ke diinjak waktu selebar-lebarnya Ustaz, seluas-luasnya tanpa dibatasi. Ada saya tadi kan dalam sambutan tadi. Jadi terserah aku nak ceramah jam berapa, apalagi jam tak kate di sini. Aku dari tadi nyari jam ini. Manulah jam kan, taruhlah jam di depan situ nah. Karena penceramah nih yang dijingok nih jam tu lama. Payah aku nak noleh situ patah leher aku. Jam tu taruh di depan. Jadi kami ceramah tahu ini kacek jam. Jadi minta maaf kelewatan Bu aku ceramah ya. Kira-kira kamu lalu tu tidur ke baik. Tinggal duluan apa kamu tertidur, apa aku yang tertidur ya. InsyaAllah mudah-mudahan tausiahnya tidak lama ya. Tetapi yang paling penting kita adalah mengambil hikmah dari peringatan Maulidur Rasul yang mengangkat tema yaitu meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terima kasih sama Kak Salahuddin dapat peci. Bu, belaga tak aku pakai peci ni, Bu? Serius, belaga tak? Aku tak pernah Pak pakai peci ni. Kamu bukalah di sosmed, di Instagram aku ya, di Facebook. Pernah tak kamu juga aku pakai peci? Tak pernah. Baru malam inilah anak ceramah pakai peci ini. Diinjak oleh Pak Salahuddin, Ustaz galak tak kalau kunjuk peci hitam? Ustaz makainya, uji kuah mendinjuk galak tu lah Pak. Tak tahu mensuruh mayar, mikir dulu ya. Kalau diinjuk galak tu lah nama. Ya, ini dari lapak ngaji Istiqomah. Wah, ini kupakai ni. Tadilah banyak budak-budak kawan kemal ni komen, ya. Ustaz bagus pakai peci itu. Itu benar-benar dikit. Ini kan Ustaz sama siapa kades. Nak nyalon kades pula ini lagi kayaknya. Merek dengan Pak Kades. Ada mereknya tapi di sini. Terima kasih Kak Salahuddin. Mudah-mudahan lapak ngajinya tambah rami, tambah berkah, dan insya Allah anak-anaknya dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Karena aku ini biasanya pakai peci warna merah Pak. Tadi aku lepas sih. Karena di Palembang ini dikenal wong Ustaz pamer aku ini. Aku ini dikenal di Palembang Ustaz pamer Pak. Pakai peci merah. Jadi kemana-mana kapan ceramah pakai peci warna merah. Ya. Malam hari ini ngubah kita pakai peci hitam. Ya. Berarti pahit. Ustaz pakai peci hitam. Kalau tadi pamer, ya, ini pahit, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita memperbanyak rasa syukur kehadiran Allah, teriring salam dan salawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah makhluk yang mulia. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini tolong Qur'annya diambil. Qur'annya angkat be. Taruh di mimbar. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini wajib Bu kamu ketahui ayat ini, ya. Sesungguhnya Muhammad itu bukan bapak laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah, melainkan beliau utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ini wong banyak nganar Pak sekarang ini Pak. Ini yang baru-baru ini viral Pak. Macam tak kamu sosmed? Ada kiai, katanya kiai dia tu, ustaz ceramah, ngato-ngatai Rasulullah. Ngomong ke Rasulullah tu berondong waktu kawin dengan Khadijah. Rasulullah tu dia ngomongnya berondong kawin dengan Khadijah. Memang Rasulullah umur 25 tahun, tapi Rasulullah menikah Khadijah umur 52 tahun. Apakah pantas ucapan kalimat itu keluar Pak untuk Rasulullah? Kalau itu niatnya mencaci dan memaki Rasulullah, kafir ya Pak, hati-hati. Karena tidaklah Allah ciptakan langit dengan bumi ini beserta isinya.
kecuali Allah ciptakan Rasulullah SAW. Jadi kalau Allah tidak ciptakan Rasulullah, maka langit dengan bumi tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Madai kita nak ngomong macam itu, Pak. Nauzubillah, semua nauzubillah. Mak ini hari akhir zaman, Bu, hati-hati. Jangan kamu nyengok begamis berpeci uji kamu ustaz lah itu. Banyak yang ngandar mak ini hari, Pak. Iya, berpeci-peci, berjanggut-janggut, bersorban-sorban, pakai gamis. Tak tahu ngomongnya ngandar. Itulah salah satunya. Cari di medsos. Ulama, kiai, tapi ceramahnya ngatoi Rasulullah, ngatoi Islam ini bukanlah agama yang sempurna, bla 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 dan lain sebagainya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Padahal Allah sudah jelas mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah itu Islam. Kok ada wong-wong yang macam itu, Pak? Ngapu? Itulah tanda-tanda akhir zaman. Karena ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang benar lah banyak meninggal dunia, Pak. Tak tahu kalau di Sri Bandung sini, di OI ini, Pak. OI ini kan kota santri. OI ini terkenal sebagai kota santri, Pak. Di mana sudut, di mana pojok, di mana kelang sejengkal pesantren, kelang sejengkal rumah tapis. Makanya aku tak ada heran kalau di sini wong ngaji bagus. Memang bagus galau, Pak. Kalau Palembang kan orang pacak ngaji itu sikok duo. Kalau sini yang tak pacak ngaji sikok duo. Di Sri Bandung ini sikok duo yang tak pacak ngaji, Pak. Itu nah yang mudonya tadi lagi macam itu suaranya. Apalagi Pak Kades. Yang mudonya lagi macam itu. Bayangkanlah, aku dah heran. Sri Bandung ini kota santri. Disuruh santri-santri yang menang-menang musabako. Ini rata-rata dari Sri Bandung galau, Pak. Kori terbaik itu dari Sri Bandung galau. Makanya Sri Bandung ini luar biasa. Seluruhnya bagus galau, Pak. Mantap galau Sri Bandung ini. Suaranya mantap. Budak-budak Sri Bandung ini lanangnya belagak, tinonya cantik. Sampai ke pindang ini mantap tadi kan. Budak tadi makan pindang tak kesurupan galau, Pak, kami ini. Kawan Kemal, kawan Kemal. Kemal itu nama anak, Pak. Kemal Muhammad Ali. Ada lambangnya kawan Kemal. Jadi kawan Kemal itu kawan Ustadz Ali. Ya, nah tadi kesini wong 8 kami, Pak. 9 sama Kak Usman. Nyampe diajak makan, deng bagus baik, Pak. Kami ini berangkat habis asar, makan belum, macet tadi itu. Lama kami di stop di Musi 2 itu tadi, Pak. Hampir nak sejam lebih. Makanya nyampe sini tadi maghrib kami di masjid sebelum walimah itu ada masjid yang kubahnya warna kuning itu. Salat situ kami tadi. Nyampe sini lapar nian. Tinjau makan pindang sale pula. Deng bagus nian, Bang. Pokoknya nasi sepanci selesai tadi itu. Ini ngilang kalau budak tedok, jangan-jangan kurasa ini. Lagi kenyangan, Jadi di sini bagus kalau, Pak. Suara bagus, rai bagus. Sampai ke makanannya lemak-lemak kalau dipuji oleh kawan-kawan Kemal tadi, Masya Allah. Terima kasih yang jamu. Mudah-mudahan rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanannya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Maka anda tidak heran, Pak. Maka di sini wajar kalau mereka jamaah ini masih melek untuk ngaji. Ngapa di sini wongnya bagus-bagus galau, Pak. Tauhidnya mantap-mantap wong Sri Bandung ini. Yakin anak. Makanya anak tidak ragu kalau ketua panitia tadi ngomong seluas-luasnya Ustaz, selama-lamanya itu bukan basa-basi. Mereka bukan basa-basi. Memang di sini tahan 2-3 jam ceramah. Yakin aku. Kamu tahan, aku tidak tahan. Wah, rolan habis ini. Tadi jam sudah sejam, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan akhlak dan cinta Rasul, tidak usah kita bahas, Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Kan soal cinta tak usah diragukan, Pak. Sahabat-sahabat Rasul itu rela mengorbankan jiwa, raga, hartonya untuk Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, mengapa sahabat itu bisa cinta sama Rasul? Karena Rasul punya akhlak yang luar biasa, Pak. Ada sahabat yang baru menikah, Pak. Ada sahabat yang baru menikah. Maaf, dia baru malam pertama, pengantin baru malam pertama. Tiba-tiba malam itu ada panggilan jihad. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Kalau dulu, Pak, kalau ada jihad, diteriakkan di kampung-kampung. Jihad, jihad, jihad. Berebutan sahabat melok jihad.
Tanpa berpikir panjang sang pengantin baru ini, Pak. Mohon maaf. Dia tinggalkan istrinya, dia bergabung dengan Rasul melaksanakan jihad di jalan Allah. Maaf, laki-laki ini baru saja berhubungan dengan istrinya dan belum sempat mandi wajib, dia tinggalkan bergabung dengan Rasulullah SAW tanpa pikir panjang. Bapak kalau pengantin baru dulu 3 hari tidak keluar rumah. Pak Kades berapa hari pengantin baru tidak keluar rumah? Yang bohong Pak Kades, ada ibu di sini nih. Seminggu seminggu. Seminggu Pak Kades, Bu. Pak Kades waktu pengantin baru seminggu tidak keluar rumah. Wajar, wong aku seminggu tidak mentur rumah, Pak. Apalagi aku kawin dulu musim hujan pula, tidak keluar-keluar dari rumah. Namanya pengantin baru, begawe masih cuti, baru begini, nak manjo-manjoan, tidak kemana-mana, tidak keluar-keluar rumah. Ini Pak pengantin baru, barusan pengantin, maaf, barulah berhubungan tadi malam. Ada panggilan jihad, dia tinggalkan istrinya tanpa berpikir panjang, Pak. Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya. Saking kecintanya seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Apa yang kemudian terjadi? Begitu peperangan terjadi, Pak, Rasulullah melihat sahabat yang tadi belum mandi wajib ini, Pak, keguguran, meninggal. Sahabat yang belum mandi wajib ini tadi meninggal dunia, Pak, gugur di dalam perang. Wong jihad itu dijamin, Pak, di jalan Allah. Apa yang kemudian terjadi? Istrinya ngomong sama Rasul, ya Rasulullah, sungguh suamiku belum mandi wajib. Apa kata Rasul? Dia sudah dimandikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dimandikan oleh malaikat Allah, Pak, mati syahid itu. Maka yang mati syahid itu tidak ada dimandikan lagi, Pak. Kubur ke bawah langsung, tidak apa-apa. Ngapo? Karena mereka sudah dimandikan oleh malaikatnya Allah. Begitulah bentuk cinta sahabat itu sama Rasul, Pak. Lain lagi cerita Said. Pernah tak kamu dengar Said? Said ini, Pak, lanang paling jahat di Madinah. Pendek, kecil, hitam, buntu. Saya ulangi, Said ini pendek, kecil, hitam, buntu. Ada lagi tak lebih jahat dari Said kira-kira? Pendek, kecil, hitam, buntu. Kalau aku ini PKI, pendek, PKM, pendek, kecil, manis. Kalau Said ini tadi pendek, kecil, hitam, itu beda dengan aku pendek juga, kecil-kecil juga. Cuman Said ini hitam, aku ini manis. Saking kehitamnya Said ini, tidak kata di Madinah itu Bapak Ibu, lanang lebih hitam kecuali Said. Bayangkanlah kamu. Tidak ada lanang lebih hitam, tidak ada manusia lebih hitam di kota Madinah itu kecuali Said. Kali hari. Said ini, Pak, datang kepada Rasul. Ngapo? Said ini, Pak, ngelamar gadis 33 kali, Pak. 33 kali Said ini ditolak. Kapan dia ngelamar gadis? Ditolak. Kapan dia ngelamar gadis? Ditolak. Kapan dia ngelamar gadis? Ditolak. Itulah Said ini, Pak. Sekali hari Rasul datang Said datang ke rumah Rasul. Ya Rasul, ngapo? Aku ni minta doa dengan kau ya Rasul. Ngapo? Aku ni doakan supaya aku dapat jodoh ya Rasul. Ngapo? 33 kali aku ngelamar betina ya Rasul. 33 kali pula ditolak. Yang benar, iya ya Rasul. Jadi kau nak kawin? Iya ya Rasul. Kalau kau nak kawin, kau datang di rumah si A. Rasul tunjuk ada seorang sahabat di kota Madinah. Dia punya 3 anak cantik. Bahkan salah sikok dari anak dia ini terkenal paling cantik di kota Madinah. Kau datangi dia, kau sampaikan salam dari aku, omongi Rasulullah nak ngelamar anak kau untuk dikawinkan dengan aku. Datanglah Said ini. Yang benar ya Rasul. Iya, lajulah kalau kau nak kawin. Aku minta doa be Rasul. Dah usah. Kalau kau nak kawin datangin. Oh, bergayarlah Pak Said ini. Ladas Pak, datang. Sampai di rumah itu diketok. Assalamualaikum. Saking keterkenalnya Said ini, pintu belum dibuka, yang dalam rumah sudah tahu. Kau iya. Ngapo kau datang sini? Aku nyampe ke salam dari Rasul. Kata Rasul,
Rasul ngelamar salah siko anak kau untuk dikawinkan dengan aku. Anaknya 3 ekor, bu, cantik kalau. Mejem bay lagi jadi. Saking ketiga-tiga ni cantik, Pak. Basing nak siapa be, cantik kalau. Anak si Wahab nama sahabat ini, salah siko anak si Wahab ini, ada siko yang paling cantik namanya Atika. Itu paling cantik di kota Madinah. Sa'id berteriak, "Hab, aku diperintah ke Rasul, Rasul nak ngelamar salah siko anak kau untuk dikawinkan dengan aku." Dari dalam rumah Wahab jawab, "Apa Hid? Apa aku tak salah dengar Hid? Kau nak ngelamar anak aku, bukan aku Rasul." "Hid, berkacau Hid. Kau tu siapa? Awak pendek, kecil, hitam, nak ngelamar anak aku yang cantik-cantik ini. Berkacau Hid." Nangis Pak Bu Sa'id ini. Muter balik dia datang ke rumah Rasul lagi berlari. Si Sa'id baru balik dari rumah si Wahab ni tadi, baru pertengahan jalan, Atika keluar kamar. "Wahai Abi, ngapo?" Abi tu dengar ke dulu omongan si Sa'id tadi. Yang ngelamar anak Abi ni bukan Sa'id. Yang ngelamar anak Abi ni Rasulullah untuk dikawinkan dengan Sa'id. "Ya Abi, kalau yang ngelamar itu Rasulullah, jangan kayu-ayu. Aku begalak," kata Atika, kawin dengan si Sa'id itu. Kata Atika yang paling cantik ni tadi, "Aku baik galak ya Abi kawin dengan Sa'id kalau itu permintaan Rasulullah SAW. Kalau yang minta Rasul bukan Sa'id." Baru terdiam si Wahab ini. Nah, iyo, baru connect dia ni. Itu Rasul yang minta. Mak mana kalau si Sa'id ini balik ke rumah Rasul, dikejarlah oleh si Wahab. Sampai tengah jalan Wahab mengejar si Sa'id ini tadi, Sa'id sudah keburu nyampe di rumah Rasul, Pak. Dalam kitab dijelaskan Sa'id ini duduk sampai beradu dengkul dengan Rasul, Pak. Nangis-nangis. "Uji Rasul, ngapo kau ni?" "Oh ya Rasulullah, aku cuma minta doa baik dengan engkau tadi. Engkau nak nyuruh aku melamar anak Wahab. Baik-baik 33 kali aku ditolak, jadi 34 ya Rasul." "Ngapo 34 tu ya Sa'id?" kata Rasul. "Wahab tak galak kawinkan anaknya dengan aku ya Rasul. Kata Wahab aku ni pendek, kecil, hitam." Begitu selesai belum selesai si Sa'id ngomong macam itu, si Wahab sudah nyampe rumah Rasul. Si Sa'id lagi nangis di hadapan Rasul. Dari depan pintu si Wahab berteriak, salah." Begitu si Wahab ngomong macam itu, Sa'id langsung noleh. "Hai, yang benar Hab." "Iyo salah ngapo? Ternyata anak aku Atika galak kawin dengan kau." Langsung senyum Pak si Sa'id tadi, Pak. Jadi Rasul kawan tadi nangis, nyengeng-nyengeng. Itu Rasulullah itu tempat ciri kita kena tabok Sa'id ini tadi ya. Tadi nangis ini ketawa ya. Kata si Sa'id, "Bebenar Hab, benar tak bohong Ya sudah kata Rasul, "Hab, kau baliklah, kaki aku lamar ke Atika untuk kawin dengan apa namanya si Sa'id." Oh, Sa'id sudah senyum, tadi nangis Bu. Baliklah Wahab. Begitu Wahab balik, muter balik, nangis lagi Sa'id ni. Lahid, tadi kau nangis, Atika apa Wahab nolak. Ini Wahab lah galak, Atika lah galak, kau ketawa. Ini Wahab lah balik, aku nak ngelamar ke Atika, kau nangis lagi. Ngapo kata Rasul. "Ya Rasul, aku ni nak kawin dengan anak Wahab namanya Atika. Atika tu paling cantik di kota Madinah." "Iyo, ngapo kau nangis? Harusnya kau senang," kata Rasul. "Bukan mak itu ya Rasul. Aku ni katik duit." Ganti antanan yang saya. Buntu rupanya, Pak. Nah, ganti duit. Makanya aku tadi pendek, kecil, hitam, buntu. Kurang apa lagi lah. Masya Allah. Ketawa Rasul, Pak. Dalam kitab dijelaskan Rasul nyengeh sampai gigi geraham Rasul ni kejingoan. Apa kata Rasul? "Oh, kau ni kati antananian kalau bahasa kita tu ya. Binilah dicari ke nak ngelamar kati duit." "Sudah," kata Rasul, "kau pergi ke rumah Abu Bakar, kau sampai ke sama Abu Bakar, aku diperintah ke Rasulullah ke sini. Rasulullah minta kau ngasih aku duit untuk hari pernikahan aku. Kau datang ke rumah Umar, kau datang ke rumah Utsman dengan ucapan yang sama." Wah, pergilah Pak Said ke rumah Abu Bakar. "Assalamualaikum waalaikumsalam." "Wahai Abu Bakar, ngapain?" "Aku nyampe ke salam dari Rasul." "Waalaikumsalam." Rasul ngomong, kau disuruh ngenjuk aku duit untuk hari pernikahan aku. Masuklah Abu Bakar. Sahabat Pak, kalau yang ngomong Rasul ibu, tak katik bantah lagi. Sahabat kalau yang ngomong Rasul langsung Pak,
Masuk Abu Bakar ke rumah. Ini duit 750 dirham yang diminta Rasulullah untuk kau. Ini duit 1000 dirham dari aku untuk nambahi hari kawin kau. Woi, senengan Said Pak pergi ke rumah Umar. Umar, aku disuruh Rasulullah. Rasulullah minta kau biaya pernikahan aku. Kata si Umar atau Sayyidina Umar, ini 750 dirham yang diminta Rasul, ini 1000 dirham dari aku. Ke Utsman macam itulah. Sehingga total Pak, si Said ini ngawak duit kurang lebih 1,5 miliar waktu itu. Kalau di duit ke duit kita Pak, 1,25 M. Dari sahabat ini tadi. Baliklah si Said ini tadi, ya Rasul, akulah dapat duitnya Rasul 1,5 M. Kalau bahasa kita aja Rasul, ya sudah kau carilah gedung, kau carilah catering, kau belilah baju segalanya, panjarilah galau. Siap ya Rasul. Wah, dipanjar galau lah oleh Said. Nak kawin dengan Atika Bu, cantik. Subhanallah Bu, hari pernikahan sudah disiapkan. Seluruh sudah dipesan galau. Duit 1,5 M tadi hanya tinggal sedikit lagi Pak yang tersisa yang dipegang oleh Said. Yang lainnya sudah dibayarkan untuk persiapan pernikahan dia. Ini bukti kecinta sahabat sama Rasul. Kalau nak diukur cinta kita sama Rasul, kata apa-apanya Pak. Kita balik maulid malam dikit, merotok. Alang kelamunya, peringatan maulid masjid itu. Lesunya, alang kelamu. Maulid situ apa dia? Makanan tak kate, ini tak kate. Merotok kita Pak. Di mana cinta kita sama Rasul? Kalau kamu saat ini ngaku capek duduk sini peringatan maulid, palsu cinta kamu sama Rasul Pak. Sahabat ini ngorbankan jiwa, ngorbankan raganya Pak. Bukan cuma ngorbankan waktunya. Kita duduk sini cuma habis sisa kamu tadi. Gue jam 8. Baru mulai bunyi-bunyi tadi ya tak? Jam 8. Ini jam 10. Baru 2 jam kamu duduk sini. Lah ngomong capek, minum tinju. Aduh. Itu jagungnya, apa jagung plastik itu tuh. Aku dari tadi nak makan cuman takut pecah plastik, pecah yola, jagung nih itu ya. Ada jagung, ada kacang, ada ubi. Ya, sahabat dulu bukan dinjoi, mereka mengeluarkan hartanya untuk Rasul. Ini Said Bu, kamu dengar ya cerita Said ini tadi ya. Apa yang terjadi Bu? Sudah persiapan pernikahan Said, ada panggilan jihad. Ayo ada jihad, ayo ada jihad, ayo jihad. Said ini Bu, dilema. Kawin jihad, kawin jihad, kawin jihad. Bingung dia. Apa nikah, apa jihad? Apa nikah, apa jihad? Subhanallah Pak. Cintanya Said sama Rasul, dia pilih berjihad bersama Rasul ketimbang dia meneruskan pernikahannya. Apa yang dilakukan Said? Sisa duit yang dia pegang tadi Pak, dia belikan kuda, dia belikan baju perang, dia belikan pedang, dia bergabung bersama Rasulullah jihad di medan bersama para musuh-musuh Allah. Subhanallah, Rasul tak tahu Pak. Yang namanya baju pedang, baju perang itu kan tahu kamu. Lengkap Bu dipakai, topengnya sampai ke sini, bajunya lengkap kalau Pak dari pojok sampai ke bawah. Dalam peperangan, Rasul melihat kuda yang lincah nian Pak. Membabas seluruh musuh-musuh Allah. Tang. Sampai Rasul ini takjub. Siapa ini? Ya? Kok lincah nian, gagah nian, tang ting. Ya? Sampai kemudian Said ini nyingok Rasul itu takjub dengan dia. Tapi dia tidak tahu kali ini, Rasul tidak tahu kali ini Said. Said tahu itu Rasul. Karena si Said ini nyingok Rasul, dia lengah Pak. Belakang baju Said ini Pak, Bu kena tebas oleh musuh. Trat berdarah Pak. Begitu koyak baju yang tadi Pak kena darah ini tadi, Rasul melihat kulitnya Pak. Rasul tahu, kau itu karena hitam. Kan tadi aku ngomong Bu, dak kate lebih hitam dari Said. Dijingoknya kulit hitam tadi. Nah kata Rasul, kau iya ya Rasulullah aku. Wow bangga saya tang ting. Sampailah kemudian peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam Pak. Rasulullah SAW seperti biasa selesai perang selalu melihat dan mengontrol jenazah-jenazah yang meninggal dunia Pak, yang syahid Pak, yang gugur. Subhanallah. Satu persatu dibuka sama Rasul Pak yang meninggal ini. Sampailah Rasul di jenazah yang membuat air mata Rasul menangis Pak. Kenapa Rasul menangis? Begitu Rasul buka Bu, ternyata satu jenazah ini adalah jenazahnya Said. Nangis Bu, Rasul terseduh-seduh. Karena Rasul tahu Said ini nak kawin. Said ini lah nak kawin, yorong kenyo, melok jihad, gugur belum menikah. Nangis Pak Rasulullah SAW.
Di saat Rasulullah menangis, tiba-tiba Rasul lagi nangis, sahabat datang, "Ya Rasul, mengapa engkau menangis terseduh-seduh di depan jenazahnya Sa'id?" Kata Rasul, "Sa'id ni nak kawin. Sa'id ni nak kawin. Tahan ditinggalkannya demi dia nak berjihad, cintanya dia dengan Allah dan Rasul. Dia tinggalkan hari pernikahannya, dia berjihad di jalan Allah dan dia gugur. Mangkonya aku nangis. Calon bini dia ini betina paling cantik di kota Madinah, namanya Atika." Habis Rasul nangis terseduh-seduh, tiba-tiba Rasulullah tersenyum, Bu. Rasulullah tersenyum, Bapak. Sahabat bingung. "Ya Rasul, tadi kau ni nangis, ini kau tersenyum pula. Ada apa ya Rasul?" Kata Rasul, "Barusan ini tadi bidadari berebutan nak nyambut jenazahnya Sa'id ini. Barusan ini tadi ada 70 bidadari nak nyambut jenazahnya si Sa'id ini. Siko Atikah yang cantik tadi, Pak, digantikan oleh Allah 70 bidadari dari surga, Ibu." Masya Allah. Jadi Rasul tersenyum nyingok ini, senang maksudnya, Pak. Dia gugur tapi disambut oleh 70 bidadari. Habis selesai macam itu, Rasul kemudian melengos, Pak, seperti ini. Sahabat nanya lagi, "Ya Rasul, ngapa pula kau ni melengos ya Rasul?" Kata Rasulullah, "Tadi pada saat bidadari nyambut jenazahnya Sa'id, mohon maaf, ada betisnya bidadari ini tersingkap, Pak." Bidadari itu betisnya tersingkap, Ibu. Rasul langsung berpaling, tidak mau melihat betisnya bidadari tadi. Ini beda dengan kamu, Pak. Itu nih, Pak, ada dicari-cari betis nih, Bang Ade. Ini Rasul nyingok betis bidadari melengos. Kita nyingok betis ini tambah nyelet, Pak. Kapan nyelet tak galak berkedip pula, ngapo? Ustaz ada yang ceramah, kalau kita tidak berkedip tidak dosa. Kedipan kedua baru berdosa, Ustaz. Ini macam-macam ini, Bang. Melek mata nyingok betis wong. Rasul nyingok betis bidadari langsung melengos, Pak. Apa kisah yang ingin kita ambil? Itulah kecintaan sahabat itu sama Rasul. Jadi wajar kalau kita nak neladani akhlak Rasul ini, biar kita punya rasa cinta sama Rasul. Karena kalau kita tidak tahu akhlak Rasul, mak mana kamu nak cinta, Pak? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau kita tidak cinta sama Rasul, mak mana kita nak meloi Rasulullah? Maka Bapak Ibu harus tahu dulu akhlak Rasul itu bagaimana. Sahabat-sahabat itu kenapa mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk Rasul? Karena mereka tahu Rasul punya akhlak yang Masya Allah. Rasul punya akhlak yang luar biasa. Makanya mereka tak kata segan-segannya, Pak. Dia korbankan jiwa dan raganya. Sayyidina Umar itu, Pak, paling depan, Pak. Kalau ada yang nak berani nyenggol Rasulullah, dialah yang paling depan, Pak, menghadapi. Umar naik nah, waktu Rasulullah. Siapa berani mengatakan Muhammad bin Abdullah meninggal dunia, ku tebas lehernya, kata Umar. Saking kecintanya para sahabat itu. Ngapa? Karena mereka menyaksikan, Pak, akhlak Rasulullah ini luar biasa. Aisyah pernah bercerita, Pak, kami ini pernah selama 1 bulan 30 hari, tidak ngerebus makanan, tidak ngerebus minuman, kecuali makan kurma dengan air putih, Pak. Pernah tidak kita lapar seperti Rasul sampai sebulan? Pernah, Ustaz. Ramadan. Bukan lapar, itu puasa. Pas bukanya ngaji kamu tuh. Iya kan? Kalau pas bukanya ngaji. Memang siangnya lapar, tapi ada makan sahurnya. Ibu-ibu, kalau nak bulan Ramadan, pengeluarannya 2 kali lipat dari dak Ramadan. Benar tak? Ngapu makanannya juga berlipat ganda. Nak bukuan tu kalau di Palembang, lado pempek pakai tekwan, lado tekwan pakai laksan, lado laksan kulang kaling, lado kulang kaling pakai beluluk pula. Lain, Bu, itu 2 beradik emak dia tu. Kulang kaling dengan beluluk tu. Ada beluluk makan cincau, ada cincau es pokat. Nak dimakan galau itu. Waktu ajan beduk, boom, sibuk kalau dimakan. Siru, kapan sudah makan? Dah ajak lagi nak semayang. Solat maghrib, lapar isya. Itu puasa apa namanya, Pak? Puasa itu belajar mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita masih macam itu diperbudak nafsu. Itulah namanya puasa kamu itu, kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyami ila juwal atar. Banyak orang puasa itu tidak dapat apa-apa dari pahala puasa kecuali lapar dengan haus. Ngapa kita tidak mampu menahan nafsu kita? Sikok kalau buka di masjid. Di sini ada tak buka di masjid, Pak? Kalau
Kalau bulan puasa ada buku di masjid ini? Ada. Kalau buku di masjid ini kesianian dengan muadzin itu kadang kan. Ngapa begitu tok-tok beduk? Dia kan minumannya putih, matal ke Pak. Dia ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar ini Pak, makanan di belakang ditumpes. Yang di belakang makan galau sampai bingsal ini ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nggak belakang ini dia Allahu Akbar belakang ditumpes. Kamu perhatikanlah, wong ajan soal bulan puasa dengan ajan hari biasa beda Pak. Kalau aku merhatikan ya, kalau ajan hari biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ajan bulan puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti kalang cepatnya. Baca Ustaz, kalau lambat habis makanan belakang. Bingsal dia ajan bulan puasa tu. Ngapa kita tak makan lagi mereka? Rasul ni bu sebulan ni dak nian masak, dak nian betanak kalau bahasa kita kata Aisyah. Kami pernah 1 bulan tidak mendidihkan air dan tidak memasak makanan kecuali makan kurma dengan minyak putih. Itu pemimpin yang luar biasa Pak akhlaknya. Kalau pemimpin sekarang beda, rakyatnya lapar dia kenyang. Rakyatnya miskin dia lapar. Pemimpin yang benar itu dia harus lebih lapar dari yang dipimpin. Sahabat pernah datang ke rumah Rasul. Ya Rasulullah, sungguh aku ni lama tak makan ya Rasul. Diangkatnya bajunya bu, ada ganjelan batu siko di celana ini. Nandokan dia lah lapar. Ya Rasul, sungguh aku sudah diganjel batu saking laparnya. Rasul ngangkat bajunya bu, dijinguk ada 3 batu ganjelan. Dia diganjel cuma dengan siko batu, Rasul diganjel dengan 3 batu. Berarti Rasul lebih lapar dari dia. Ini pemimpin yang luar biasa Pak yang kita idam-idamkan. Ya, akhlaknya Masya Allah, akhlaknya luar biasa Pak. Dia mendahulukan rakyatnya, mendahulukan masyarakatnya, baru dirinya. Sulit kita mencari yang macam ini Pak. Kecuali kita telah meneladani akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran kalau kamu dengar cerita-cerita sahabat itu sungguh mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapa? Karena Rasul memang akhlaknya Masya Allah. Rasul akhlaknya luar biasa ibu. Rasulullah tidak pernah marah ibu. Tidak pernah mencaci maki, tidak pernah mencaci marut. Diomongi, dikatoi, dibabeti, masih diterima oleh Rasul bu. Tidak marah. Rasul Pak Bu ya. Apa namanya? Pernah hijrah ke Taif. Di Taif itu ibu bapak Rasul dibabeti Pak dengan batu Pak. Dibabeti dengan tayu unta Pak. Sampai ada salah satu batu kena gerahamnya Rasul. Berdarah Pak. Ya, berdarah. Ngocor darah itu dengan derasnya Pak. Ya. Tiba-tiba datang malaikat Pak. Apa kata malaikat? Ya Muhammad. Kata malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad. Penduduk Taif ini kurang ajar kepada engkau ya Muhammad. Izin ke kuangkat ke gunung ini, kutimpa ke dengan penduduk Taif ini, habis tu. Kalau bahasa kita ni, penduduk Sri Bandung ni kurang ajar. Kuangkat ke gunung ini, kutimpa ke di desa Sri Bandung ini. Apa kata Rasul? Jangan malaikat. Kage ada anak cucu mereka yang bakal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kalau kamu Pak disakiti, malaikat ngomong, mana Wak timpa ke apa gunung ini? Timpa ke lah. Kurang ajar nian mereka ini dengan aku. Laju ke lah. Itu kalau kita Pak. Kalau Rasul jangan. Kage ada anak turunan mereka bakal beriman kepada Allah. Itu akhlak Rasul itu. Dalam satu peperangan Rasulullah SAW pernah terluka bu. Darah ini mengocor Pak dari bawah. Rasul sambut darahnya ini lalu dioleskan oleh Rasul di dado ini Pak. Netes lagi disambut, dioleskan lagi sambil perang ini. Sambil berperang Rasul nadai darah, diteteskannya ke dadonya. Menetes lagi, didadoi lagi oleh Rasul. Sampai sahabat bingung Pak. Selesai peperangan sahabat bertanya, ya Rasulullah. Tadi aku melihat ulah engkau ya Rasul. Engkau tadi berdarah, engkau tadai darahnya supaya tidak netes. Engkau oleskan ke dadamu, ada apa ya Rasul? Kata Rasul, tadi malaikat bumi berbicara kepadaku. Ya Muhammad, satu tetes saja darahmu jatuh ke tanah ini, maka aku akan memerangi orang-orang yang memusuhimu ya Muhammad.
Kata malaikat penjaga bumi, satu tetes darah engkau itu jatuh ke bumi ini ya Muhammad, kami berjanji kami akan memerangi mereka yang memerangimu ya Muhammad. Kalau macam itu ya Rasulullah, ngapa dah engkau biar kebaik darah itu nyampah, biar mereka ditumpas galau lantak malaikat. Apa kata Rasulullah? Aku diutus oleh Allah bukan untuk melaknat. Aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini bukan untuk melaknat. Masya Allah. Kalau kita Pak selesai rasa aku Pak. Kalau bukan kita tuh ada lagi darah tetes kelanian, ni dah. Biar dia selesai kalau tumpas kalau kamu, ya. Tapi Rasulullah SAW Masya Allah maka dari itu, ya, melalui peringatan Maulidur Rasul ini Bu, gali lagi, ya. Gali lagi cerita-cerita tentang Rasul, ya. Tak cukup satu hari ini Pak. Saya ceramah sudah 30 hari hampir Bu. 31 hari ini tanggal 31 ya. Tanggal 1 ini. Sudah 31 hari Bu, aku ceramah tentang Maulidur Rasul. Bercerita tentang ini, tak kata bosan-bosannya. Banyak hikmah yang diterima Pak. Di sini ceramah lain, di sini ceramah lain, di sini ceramah lain. Aduh baik. Ngapo? Karena memang akhlak Rasul tak bisa kita ukur. Maka ibu pelajari. Salah satu kitab yang direkomendasi untuk Bapak Ibu belajar tentang sosok Muhammad bin Abdullah Rasulullah, ada kitab namanya Sunnah Tirmizi, yaitu kitab Sama'il Muhammadiyah. Kitab Sama'il Muhammadiyah ini adalah kitab yang menjelaskan tentang postur tubuh Rasul, cara berbicara Rasul, bergaul Rasul, berjalan Rasul, makan, seluruhnya tentang Rasul dibahas di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah karangan Sunnah Tirmizi, Imam At-Tirmizi. Salah satu perawi hadis sahih. Maka daripada itu miliki kitab ini juga kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safir Rahman Al-Mubarakpuri. Itu satu kitab yang boleh Bapak Ibu dirujuk untuk dibaca untuk lebih mengetahui tentang pribadi Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kenapa? Karena semakin kita tahu tentang sosok Rasulullah, semakin kita tahu tentang sosok Muhammad bin Abdullah, maka itu akan semakin contoh rasa cinta kita kepada Rasulullah dan akan semakin bertambah rasa cinta dan sayang kita kepada Rasul. Kalau kita sudah cinta dan sayang kepada Rasul, pastilah kita akan mengikuti apapun yang dilaksanakan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku, kalau kalian pengen dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah, yuhibbukumullah, maka kalian bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasul katakan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menegakkan sunnahku, maka mereka golongan orang-orang yang kucintai. Siapa kucintai, maka mereka bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. 50 menit saya sudah bertausiah, sekarang jam 10 lewat 20 menit. Mudah-mudahan 50 menit hampir 1 jam kurang 10 menit. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini setidak-tidaknya bisa sedikit menambah rasa cinta Ibu kepada Rasul, sambil terus menggali dan mencari tentang sosok yang mulia, yaitu pribadi Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selesai tausiah, izinkan kami bersama rombongan kembali lagi ke kota Palembang, karena besok lusa pun saya akan melanjutkan perjalanan ke tebing tinggi 4 Lawang. Terus doakan kami, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan sehingga bisa memenuhi hajat para jamaah yang sudah bermohon kami untuk mengisi di tempat-tempat lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.